Oke guys, ketemu lagi sama gue Firmanogama. Kali ini gue lagi ada di Zio Reptil. Di sini gue pengen beli kura-kura leher panjang dan apa aja yang koleksi reptil yang ada di Zio Reptil. Yuk kita langsung lihat langsung, kita ketemu anaknya dan kita kenalan. Halo Mas. Halo Mas. Halo Mas. Halo. Nah, perkenalkan diri lu dong Mas. Nama saya Alim, owner dari Wakobe Blue Turtle. Kalau saya namanya Jibron, saya owner dari Zio Reptil. Nah ini mereka ini owner dari, kalau Mas Beok ini khusus kura-kura guys, ya Mas ya? Iya, spesialis kura. Spesialis kura. Nah kalau lu Mas Yo lebih spesialis kayak mana? Ke kadal-kadalan dan peruleran. Padahal ular sama biok-biokan lah ya. Nah ini boleh ditunjukin nggak? Ada koleksi apa aja di sini ini? Gua sih lebih dominan soal layar sih. Soal layar ada yang dari Halmahera. Oh ini namanya kan ya? Soal layar Halmahera. Ini yang lu bilang tadi Weberi ya? Iya, dia masih kayak Weberi. Kalau yang lebih hijau lagi ada itu apa, Amboinensis. Kadang orang suka kebalik soalnya. Kalau yang Weberi yang warna-warni itu Weberi lokal itu mana ya? Gue pernah beli soalnya Weberi ukuran segini tapi udah ada warna dia tuh hijaunya. Oh, hijaunya itu biasanya itu orang suka kebalik gitu loh. Suka beli. Yang bener itu yang sebentar saya kalau nggak salah. Ini edukasi nih guys, ini penting nih. Saya ada contohnya kebetulan pas kemarin. Ada contoh dari Amboinensis. Ini lokality Ambon nih. Ini Ambon ya Mas? Ini apa, Halmahera? Halmahera. Iya. Kepulauan Maluku ya? Pokoknya sekitaran ini Halmahera, terus Maluku nyebrang dikit lah ya? iya Maluku nyebrang dikit ada lah. Nih. Kalau ini statusnya dilindungi atau enggak? Sudah dicabut tahun 2018. Oh, sudah dicabut ya? Dulu sempat dilindungi. Soalnya udah banyak breedernya juga ya? Itu masuk kayaknya Amboinensis. Gedenya dia apa beda jenisnya? Beda jenis. Nah, Dia lompat. Nah ini nih, ini Amboinensis nih. Weberi juga. Cuma lagi nggak ada di sini. Nah kalau boleh tahu ini kisaran harga berapa Mas? Ini itu sekitar 200 ribuan untuk ukuran segini. Untuk ini Iya. berapa cm sih? Ini sekitar 40-an lah. 40 kurang pokoknya, ini kan 40. 40 pas. 40 pas dia ini. Cukup murah nih guys buat kalian nih yang mau coba pelihara soa, bisa mampir nih di Zio Reptil. Nah tunjukin dong Mas apa aja. Ada. Nggak usah lu angkat, kalau misalnya ribet gua sorot pakai kamera aja. Gampang. Nah ini masih satu jenis. Enggak, ini dari Sulawesi. Oh ini Sulawesi type ya? Iya, Sulawesi type. Ini kisaran berapa senti? Ini udah 50-an mungkin. 50. Udah masuk 50. Kalau soa tuh emang karakternya jampi gini guys, beda sama iguana bisa nonton. Kalau sejinak-jinaknya soa ya jampi. Pasti jampi. Nah kalau untuk ukuran segini kisaran harga berapa? Ini masih di angka 150 sampai 200 sih. Tapi tergantung kondisi. Tergantung kondisi Iya. kemulusan sama warna kali. Warna. Cukup murah guys nih, lu buat yang mau belajar soal. Ada banyak kok di sini nih sorot nih. Tuh. Wah, pada lompat-lompatan. Nah ini kan soal yang koleksi soal lu nih, yang sedang-sedang nih. Boleh liatin yang gede-gede ya? Ini kalau repot nggak usah dikeluarin. Nggak masalah, gampang ini. Ya, wah gendut banget yang ini. Ya, masak ya. Oh ini bagus nih, ada kuning-kuningnya nih. Ini masuk apa, lokality Kolaka. Oh, Di kota Kolaka. Ini udah ganteng banget sih. Emang kolaka itu dia identik dengan kuning-kuningnya itu ya? Iya, dia warnanya agak sedikit kuning, terus mukanya kayak ada topengnya. Oh gitu. Black Max. Gitulah, hitam topeng. Cuman kalau untuk apa, ya orang ini beda-beda selera sih sebenarnya. Kita mau sini. Ini kalau untuk spesies soa ya, untuk Iya. ngebedain jantan betina dari ukuran tadi yang segini sampai segitu dari mana sih? Atau di usia tertentu baru bisa dibedain female atau male-nya? Kalau sebenarnya sih untuk usianya ya, usia bisa dibedain jantan atau betinanya itu di ukuran adult sih sebenarnya. Adult ya? Kalau segini itu masih rancu sedikit, masih susah dibedain. Layarnya belum berkembang. Paling bisa diprediksi doang sih.
Ini usia siap produksinya berapa tahun mas? Kemungkinan untuk soal air 3-4 tahun udah bisa kalau jantan sih. Kalau betinanya? Kalau betinanya bisa sekitar 5-6 tahunan. 5 sampai 6 tahun. Ini sekitar harga berapa? Ini harga 3,5. Kalau yang mulus kuku aman, mulut 350.000? 350.000. Gila bro, murah banget. Asli deh. Nah buat kalian nih mampir-mampir di sini nih, banyak yang murah nih, ajib-ajib lagi tuh. Mulus kuning. Perutnya gendut dong ya pastinya, sehat. Ini udah berapa lama lu keep mas? Ini udah semingguan, jadi kita setiap minggu tuh selalu refresh barang. Soalnya kan apa kita oper reseller juga. Kalau untuk perawatannya sendiri cukup sulit atau mudah sih? Sebenarnya mudah sih, simpel kalau dibilang ya. Kalau untuk dibanding dengan iguana, penyakitnya tuh lebih rentan iguana dibanding ini. Gitu. Nggak ada sejarahnya soal air tuh pilek, jarang banget. Nah penyakit yang biasanya dialami oleh soa itu apa sih yang umum? Umumnya rabing. Oh rabing. Rabing yang pasti iya. Dia jampi ya biasanya. Oke kita taruh lagi mas. Taruh lagi. Nah sekarang gua mau lihat koleksi ular-ularnya dari Zio Reptile. Ada biawak dulu nih, kita biawak dulu. B, dimasukin jangan dipegang. Nah sekarang gua mau ngebahas masalah biawak. Nah coba Mas Yo, ini biawak mana? Ini nih Varanus indicus, lokality Jayapura. Jadi dia kalau yang ini kebetulan masih persilangan sama Jayapura dan Sorong. Oh. Kebetulan di captive breed teman sih. Oh ini disclaimer ya guys, ini hasil ternakan dari Zio Reptile sama temennya. Jadi ini bukan dari tangkapan alam ya, tolong diingat. Nah bedanya ini kan dia masing-masing punya lokality dan punya ciri khas masing-masing ya. Kalau ini tadi lokality mana? Ini Jayapura. Kalau yang persilangan Jayapura dan Sorong. Dan Sorong. Kalau indicus itu ada berapa lokality sih mas? Sebenarnya banyak banget sih. Agak bingung juga sebenarnya sih buat bedain. Agak susah juga sih kalau ngebedain lokality ya. Yang paling ketara banget tuh antara Jayapura dan Wasior. Apa tuh? Kalau Wasior itu perut bagian bawahnya sini, perut di bagian bawah sini dia warna kuning, full kuning keoren-orenan. Kalau gue dulu dikasih tahu perbedaannya di dot atas ini ada yang putih, ada yang putih, ada agak lebih gede-gede lagi, ada yang lebih gede dan ada yang kuning. Itu benar? Benar. Kalau yang putih agak gede-gedean gitu dotnya itu masuk lokality Batanta. Oh Batanta. Nah ini kisaran harga berapa mas? Jual nih mas? Sebenarnya nggak dijual sih karena emang captive breed. Jadi buat kalian yang mau beli ini sayang sekali tidak dijual karena ini hasil captive breed. Jadi mau dibedain, mau coba lu silangin dengan captive lain. Biar jadi F3 lah. Jadi F3 baru bisa dijual ya. Tuh buat pemerintah tuh banyak anak-anak muda yang udah berhasil nge-breed biawak-biawak yang notabene terancam punah. Jadi tolonglah dukungannya lah. Ya nggak mas? Ayo. Nah ini satu lagi nih. Nah ini gua kira ini salah bensis, tapi ternyata bukan loh. Coba mas lu jelasin. Ini tuh Varanus salvator, lokality Zegleri. Zegleri itu jenisnya. Itu ditemukan di Pulau Obi, Sanana dan sekitar Maluku. Ciri khasnya dia lebih hitam ya? Iya, dia lebih hitam di bagian kepala. Motifnya lebih sama-sama ya? Kebetulan ini ditemukan di Pulau Obi, jadi kalau yang di Pulau Sanana itu kepalanya lebih kuning. Oh gitu. Jadi kalau sepintas itu kalau lu nggak ngeliat pattern di pundaknya ini kayak obor ya? Mirip obor, dari buntut juga mirip tuh. Ini gedenya bagus kayaknya. Ini kisaran harga berapa mas? Itu sekitar 500 ribuan sampai 600 tergantung motif juga sih. Kalau yang ini? Kalau yang ini kisaran? Kalau ini ya 500 lah saya jual. 500 nih guys. Biawak cakep kayak gini gope guys. Sikat lah. Nah, ini biawak. Untuk perawatan sendiri mas, biawak itu susah apa gampang sih? Sebenarnya bukan untuk pemula. Bukan untuk pemula. Oh ini tidak direkomendasikan untuk pemula guys. Agak sulit memang ya? Banget. Dia makannya mudi apa gimana? Dia bukan makannya mudi, atau gampang stres? Lebih gampang stres kalau baby. Oh gitu. Dari berawal dari stres jadi pilek. Oh berarti amannya untuk piara ini di ukuran? Di ukuran 60 cm ke atas itu udah. Itu udah aman. Cuman dan satu lagi kenapa nggak disarankan untuk pemula? Itu bisa gede. Oh maksimal gedenya? 1,4 meteran kalau untuk biawak. Jadi buat kalian
yang mau coba piara biawak, ini kan nggak dianjurkan untuk pemula. Jadi kalau kalian tetap maksain mau piara, sediain tempat yang gede biar mereka nyaman, nggak tersisa. Soalnya gini mas, banyak yang mengaku pecinta reptil atau pecinta biawak itu mereka beli tapi nggak mikirin kandangnya, hewannya dulu yang dibeli, kandangnya belakangan aja. Sebenarnya kan yang benarnya itu kandangnya dulu ya kan, baru hewannya. Jadi jangan diikuti nafsu, sediain dulu kandangnya yang proper, yang nyaman buat dia, baru lu pilih hewannya. Ada yang mau ditambahin mas? Apa? Ada yang mau lu tambahin gitu untuk pemeliharaan ini? Untuk pemeliharaan biawak sebenarnya sih, kalau menurut saya lebih gampang itu lokaliti Jawa karena nggak terlalu rewel kayak Sumbawa. Celebensis kalau untuk daya tahan tubuh juga lebih bagus sih sebenarnya. Celebensis tapi galaknya itu. Galaknya itu. Nah, saran saya udah nggak usah pelihara biawak, kalau untuk pemula pelihara leopard gecko aja. Iya betul. Benar. Itu udah paling bijak. Nah ini kan koleksi biawaknya dari apa tadi? Zio Reptil. Zio Reptil. Kita lihat koleksi ularnya guys. Mau yang jumbo? Boleh semuanya gitu dulu. Ini emang. Coba ini terangin dulu deh. Ini terlihat kayak normal. Normal, cuman dia kayaknya lagi bentuk, lagi mau shading. Sering coba dia. Lagi mau shading, lagi bentuk banget dia. Kalau anak reptil itu guys, dia nggak peduli mau itu hewannya mob atau normalan, tetap disayang dan diperlakukan secara dirawat secara maksimal. Ini kalau boleh tahu lokaliti mana, Jawa atau? Dia super dwarf, cuman kalau SD lokalitinya, iya dia masih rancu. Dia SD murni apa mix? Murni. Oh iya, matanya silver. Enggak silver satu banget sebenarnya sih. Ada silvernya dikit ya. Dia ini udah usia 4 tahun. 4 tahun ini? Ini jantan betina mas? Ini jantan, pure jantan. Cuman sisika lagi ngangkat, nggak apa-apa nih. Lagi juga saya bikin. Ini udah berapa lama lu piara mas? Ini udah sekitar setahun kurang lah. Dari kemarin di teman soalnya. Oh iya. Oke. Dijual juga kan? Enggak. Enggak. Ini buat project kan mungkin ya? Sampai mati di sini. Tuh gitu guys, itu baru reptil sejati. Jadi walaupun normalan tetap disayang. Ini BTW ini kandangnya kenapa kecil? Mungkin takutnya banyak yang nanya-nanya. Soalnya kalau super dwarf itu nggak boleh gede. Iya betul. Harus tetap kecil. Dengerin, kalau reptil itu kan ada yang sanca batik lah ya. Sanca batik itu ada yang ukurannya gede banget dan ada juga yang nggak bisa gede guys. Contohnya kayak gini. Jadi kandangnya itu harus tetap kecil. Buat menjaga biar terlalu gede. Ini aja udah gede banget. Jantan. Nah, di sini ada satu ular mob nih. Ini masuk aja kan mas sampainya. Nah ini kalau boleh jenis apa nih mas? Ini Retic Super Tiger. Retic Super Tiger ya. Tapi ada kuning-kuningnya, ini mantap nih. Gue kirain tadi Super Tiger Platinum ya. Ternyata pure Super Tiger ya. Pada kering nih. Dulu nih harga ular ini nih nembus sampai 25 juta ya. Kalau sekarang kisah berapa sih mas? Sekarang itu kemarin beli 1-2. Nah ini lo jual juga apa buat proyekan? Buat proyekan niatnya sih. Proyekan ya. Iseng-iseng aja. Ini female? Female, 100% female. Mantap ya guys, Super Tiger. Ini lagi kering-kering semua nih, belum direndam. Bagus lah perawatannya. Oke kita coba. Nah satu lagi nih, boa nih. Nah ini boa jenis apa, asalnya dari mana, terus perawatan seperti apa, tolong dijelaskan. Ini boa sebenarnya masih rancu sih, apa dia morpnya apa, soalnya juga ini punya temen. Saya juga belum terlalu berbakat kalau di bidang boa. Kalau ini tuh pokoknya kalau nggak salah dia bilang sih katanya normal, cuman bawa head cow. Head cow. Ada minus tail tip. Cuma emang ini warnanya silver gitu sih. Nah ini asal dari mana sih mas? Dari Amerika Selatan. Amerika Selatan. Kalau boa tuh. Import. Cuman ini udah ini captive breed Indonesia lah. Ini kisaran harga berapa? Ini sekitaran 7,5 sampai 800 sih kalau boa. Tapi nggak dijual kan? Nggak dijual. Nah, jadi kalau buat kalian nih yang mau main-main ke sini, lu welcome di sini mas, kalau mau main gitu ke sini datang. Oh boleh. Untuk sharing. Welcome banget. Welcome ya. Sellernya asik banget bro. Jadi kalau lu mau tahu tentang reptil, belajar lebih tentang reptil, lu bisa datang ke sini dan bisa sharing sama ownernya langsung.
Nah ini nih guys nih yang mau gue beli nih. Kura leher panjang. Kura leher panjang. Tuh. Lucu dia. Nah, berhubung yang spesialis kura, kita ajak ngobrol Mas Bo. Sini Mas Bo. Mas Bo. Mas Belok. Salah dulu. Ini lokaliti mana sih Mas Bo? Papua Selatan. Papua Selatan ya. Dilindungi nggak? Nah, kalau yang dilindungi itu yang Pulau Rote. Pulau Rote. Bedanya? Bedanya dari leher, jadi leher ada tetoleh kalau yang dilindungi. Oh gitu. Nah ini nggak dilindungin ya guys ya. Nah untuk perawatan jenis ini sulit atau mudah sih Mas Bo? Kalau menurut saya sih mudah, yang penting tempatnya itu pas, ketinggian airnya juga 2 kali dari tingginya ini. Berarti nggak bisa segitu dong? Ya terlalu tinggi kalau itu, Pak. Berarti Ya. dua kelas jari ya? Benar. 2 kelas jari. Jadi, terus pakannya apa nih? Makan itu yang hidup-hidup misal kayak ikan-ikan kecil, terus ulat Hongkong, jangkrik. Kalau jangkrik jarang, soalnya ngeri keselak. Banyak kasus yang meninggal gara-gara keselak jangkrik gitu di lehernya. Keselak jangkrik akibat kaki belakang nggak Iya. dicabut apa emang Mungkin kaki belakangnya. kaki belakangnya jadi nyangkut ya? Yes. Ini kisaran harga berapa Mas? Dari 150 sampai 200 Tergantung, ukuran 4 cm. Kualitas warnanya juga kali ya, Iya, atau unitannya. Nah jadi kalau buat kalian mau pesen kura-kura aneh-aneh kayak gini nih, hubungin aja Mas Belok nanti WhatsApp sama ada di Instagram kan? Ada. Sebutin Instagram lo. Instagramnya wakubel.turtle. Facebook. Facebooknya Nur Alim sama wakubel.turtle juga. Kalau lu Mas, Nah, kalau saya sih di IG mainnya. IG-nya apa namanya? Georeptil.store. Oh gitu. Heeh. Wah, lu sebutin. 0812 863 11715 terada di sini. Nanti gua taruh di deskripsi. Nah ini lokasinya di mana sih Bro? Ini di daerah Jati Bening, Bekasi Selatan. Jadi buat kalian yang sekitar Jati Bening gitu mau lebih tahu tentang reptil atau mau belanja reptil murah dan berkualitas, silakan datang ke sini ketemu langsung ownernya dengan Mas siapa tadi? Mas Gibran. Mas Gibran sama Mas Belok gitu. Mereka tuh Mas Gibran tuh spesialis ular, Kadal dan lizard sama varanus. Kalau Mas Belok khusus kura-kura. Nah ini yang mau beli ciri. Nah untuk segini banyak nih jarak lo. Kos makan per bulannya berapa sih Mas? Sebenarnya karena gue tipikal orang yang nggak terlalu mentingin pengeluaran kos ya, jadi ya nggak dihitungin sih sebenarnya. Kalau urusan kayak soal kan ya ukuran segitu yang beda-beda kan pisang, paling satu sisir 2 sisir 20.000 lah. Kalau jangkrik untuk soal kecil kayak gini biasanya kalau untuk 20 ekor ya itu beli goceng juga udah cukup sebenarnya sih. Berarti kalau lu nggak hitung ya kos Nggak. berapa? Nah itu kalau reptiler sejati dia nggak akan ngitung kos makan per bulan apa segala macam. Yang penting Hewannya makan yang penting lancar. hewannya sehat dan yang meliharanya juga kipernya juga happy ngeliat hewan-hewannya sehat gitu. Nah jadi tips-tipsnya nih Mas dari lo dulu terus ke Mas Belok untuk para pemula yang mau belajar biarkan reptil apa sih yang diingin? Ya, kalau pertama dari gue sih sebelum melihara reptil pertama nabung dulu. Jangan dana pas-pasan nyari reptil yang harganya mahal gitu. Sebelum pelihara reptil juga kandangnya jangan lupa disiapin yang proper, disiapin yang nyaman untuk hewannya. Paling gitu aja sih. Observasi penting ya. Observasi juga penting banget, cek-cek YouTube segala macem gitu. Nah dari Mas Belok kalau untuk kura-kura Kalau untuk kura-kura sih pelajari dulu jenisnya, terus jenis-jenis kandangnya, makannya apanya baru dibeli kurungnya. pola hidupnya juga dipelajari. Tuh, jadi itu guys pesan-pesan dari para pecinta atau senior-senior reptil yang ada di Jati Bening. Jadi gitu aja video gua untuk hari ini. Gua Firman Ugama dan Mas Bro. Gibran dari Georeptil. kita bertiga izin pamit sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa kalian subscribe, kalian komen, kalian like dan kalian share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yuk, dadah.